Bahkan dari awal saya datang ke sana, pengurus ya, dari pengurus tokoh masyarakat ini pernah mengatakan begini, bahwa kampung ini ya, ingin juga seperti kampung-kampung yang lain. Jadi ingin maju, ingin ada majelis taklim, ingin ada pengajian. Nah, dengan kedatangan ya, saudara dari Hidayatullah ini, dan ini sangat dirindukan dan sangat memang diharapkan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyatna, ditugaskan di daerah Cisema, Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Itu pada awal tahun 2015. Awalnya kita ditugaskan oleh Pos Dai untuk menjadi dai di daerah yang terpencil ini, dan juga sangat tertutup sekali sehingga susah untuk dijangkau oleh masyarakat. Perjalanan kita harus melalui jalan yang kecil, sawah, dan alhamdulillah dengan seiring waktu berjalan kami bisa mulai merintis untuk membina masyarakat, dari mulai anak-anak diniyah dan juga ibu-ibu serta masyarakat semua, dan kita bina dengan kajian-kajian diniyah, dan alhamdulillah antusias sekali di antara masyarakat Cisema ini. Ketika pertama kali datang itu, apakah tempat ini sudah ada atau memang harus dibangun dari nol atau mencari wakaf apa segala macam? Ya betul. Jadi kita berangkat datang ke sini benar-benar murni hanya untuk berdakwah. Jadi belum ada tempat lahan yang lain. Dan di sini hanya dipersiapkan sebuah musola, dan itulah yang menjadi awal dipercayakan oleh warga musola itu untuk kita bina. Jadi kita belum mempunyai wakaf ataupun yang lain. Ustadz mungkin bisa ceritakan awal pertama kali ketemu dengan masyarakat, pendekatan ke masyarakat seperti apa agar bisa diterima? Jadi pertama kali kita datang ke sini, kita memang tujuan membawa misi untuk dakwah dari Posdai itu. Kita lapor ke pengurus tempat, RT dan juga DKM, pengurus DKM, dan kita adakan musyawarah di masjid bahwa kami ke sini siap untuk membina masyarakat dan juga anak-anak tanpa dibayar, dan semuanya benar-benar gratis, full. Nah, dengan demikian kita memulainya dengan pengajian dulu. Nah, setelah itu kami kerjasama dengan BMH mengadakan bakti sosial. Di antaranya kita awal buka khitan massal, kemudian pengobatan gratis, dan juga ya baksos, termasuk diantaranya mulai memanfaatkan Idul Kurban, berkurban dengan BMH. Dan alhamdulillah masyarakat di sini makin dekat dan makin antusias. Kondisi ketika itu, apakah masih bolak-balik atau sudah menetap di sini? Bolak-balik, bahkan sampai sekarang juga masih bolak-balik sebetulnya, karena kita belum punya tempat. Nah, cuman setelah kita lama di sini kurang lebih 2 tahun, kami ya bukan saya sendirian, itu dibantu dengan istri untuk membina anak-anaknya. Nah, kami mulai ada yang siap ya mewakafkan, meskipun ya tidak seluas ya, yang kita tapi itu lumayan ya, 50 tumbak, dan kita tawarkan wakaf itu untuk Hidayatullah. Nah, di sana kita mulai memikirkan untuk membangun lebih besar, yaitu mengadakan yayasan. Nah, kita dirikan yayasan tahun 2017 bersama teman-teman yang ditugaskan dari Hidayatullah untuk
membersamai kami di sini. Nah, mulai dari sana kita juga memperluas wakaf itu dengan menawarkan kepada donatur, ya, donasi-donasi. Sehingga sekarang alhamdulillah sudah ada 3 titik tempat, ya, wakaf itu. Cuman kita belum mempunyai bangunan yang permanen. Jadi untuk selanjutnya yang kita programkan itu adalah untuk pembangunan pesantren dan asramanya. Nah, jadi karena belum ada, ya, kita tetap masih bolak-balik, belum menetap di sini. Tinggalnya di mana? Tinggal di daerah Rancamanyar, desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah. Itu kurang lebih 45 menit dari sini kita bolak-balik ini. Jadwalnya berapa kali tiap hari gitu bolak-balik? Ya, kita bergilir dengan pengurus-pengurus yang lain. Di antaranya ada 3 pengurus yang inti, dan kita bergilir. Yang utamanya itu untuk menetap mengajar di sini itu 2 minggu sekali. Kemudian ada satu minggu sekali untuk nginap bersama, ngabit bersama di sini. Jadi full selama 1 minggu itu tetap ada yang bertugas di sini. Ustaz, kalau menurut kondisi masyarakat di sini itu seperti apa? Kondisi awal, ya, kita masuk ke sini ini sangat jauh, ya, dari agama. Di antaranya masjid untuk berjamaah itu, ya, nggak ada. Yang ada hanya seorang yang muazin, yang sholat, ya, hanya itu aja. Dan juga ketika kita mulai mengadakan majlis itu tidak ada yang bisa baca Quran juga, ibu-ibu itu. Nah, di antaranya kita mulai dengan kajian-kajian taklim bagaimana pentingnya Al-Quran. Dan setelah mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya belajar Al-Quran, kita mulai bina dengan belajar membaca Al-Quran seperti anak-anak Iqra. Cuman ada metode yang lain. Kalau kita namakan itu metodenya kita ambil Qordobana, itu sama seperti Iqra. Dan alhamdulillah setahun ibu-ibu kita bina dengan istri-istri kita, ya, untuk membina belajar membaca Al-Quran. Sampai saat ini sekarang sudah bisa membaca Al-Quran di antara ibu-ibunya. Dan di samping itu anak-anaknya juga, ya, antusias. Mereka tetap untuk melanjutkan pendidikan hafal Al-Quran dan ilmu agama yang lain, insya Allah. Nah, dengan kalau tempat saung ini seperti apa ceritanya? Nah, saung ini adalah salah satu pinjaman sebenarnya. Bukan pinjaman, kasih hak guna, ya, hak pakai. Jadi ada salah satu donatur, dan juga beliau itu pembina yayasan kita, dan juga beliau itu justru awal atau pelopor yang meminta dai untuk di daerah sini. Jadi beliau itu yang sudah dekat dengan masyarakat ini, ya, meskipun tinggalnya di luar dan mempunyai beberapa lahan yang dikelola oleh masyarakat, dan juga menitipkan kambing yang dikelola oleh masyarakat. Nah, sejak beliau memikirkan untuk pendidikan agamanya, nah, meminta kepada Hidayatullah dan mulai mengirim saya untuk bertugas di sini. Ustaz Alamin itu? Ya, Ustaz Amin? saya sendiri yang ditugas. Nah, maksudnya tadi itu Ustaz Amin, ya, yang dimaksud tadi? Bukan. Nah, jadi beliau itu sebagai pembina kita angkat menjadi yayasan, dan beliau sebagai pembina yayasan. Kalau Ustadz Amin itu sebagai sekretaris dari yayasan, dan saya ketua dari yayasan Al-Amin ini. Nah, beliau yang termasuk yang mempunyai tanah ini membuatkan saung-saung. Jadi antaranya saung pertama untuk belajar, saung yang kedua ini untuk kantor sekretariat, dan juga saung ketiga itu untuk serbaguna. Dan ini semua benar-benar dipinjamkan atau hak guna pakai untuk Al-Amin ini. Mungkin Ustaz bisa jabarkan kegiatan di saung ini seperti apa? Apa aja kegiatannya? Ya, di saung ini kegiatan-kegiatan untuk belajar mengaji anak-anak aja, kimia.
Dan kalau di sini hanya untuk kumpul para pengurus ya, untuk rapat-rapat. Dan di sana kalau ada santri yang mondok seperti tahun sekarang ini dikirim, ada pembinaan, ada penugasan apa, penugasan dari sekolah, itu biasanya namanya itu pengabdian. Pengabdian. Nah, kemarin kita dapat 2 santri pengabdian Menetap di sini. ya, menetap di sini di tempat Kobong itu. Cuman 2 hari kemarin itu sudah selesai pengabdiannya. Beliau pulang untuk Idul Adha di sana. Kalau untuk hariannya setiap jam berapa? Kegiatan ngaji? Kegiatan ngaji anak-anak itu setiap hari dari 1:30 atau pada duhur juga sudah mulai kumpul anak-anak. Tapi mulai masuk pelajaran itu dari 1:30 sampai asar untuk anak-anak, karena mereka banyak juga yang harus sekolah dulu. Itu berapa ya jumlah totalnya? Kurang lebih 45 anak kurang lebih. Dan ini masih ada datanya di sini sampai berapa, 29 yang terdata. Kalau ibu-ibu itu kapan jadwal? Nah, ibu-ibu itu jadwalnya menjadi 2 kali. Yang awal ya seminggu 1 kali ketika kita bina dengan tafsir, dan sekarang setelah ditambah lagi dengan pembinaan untuk belajar Al-Quran menjadi seminggu 2 kali, yaitu hari Sabtu ba'da asar dan juga hari Kamis ba'da asar juga. Kalau kegiatan dakwah di luar selain ngajar ngaji mengaji apa? Ini kayak majelis taklim atau segala macam, khutbah. Ya, itu kalau kegiatan saya pribadi ya banyak juga di luar, seperti mengisi kajian-kajian majelis taklim ya. Ada jamaah yang umum ya, di antaranya biasa yang saya khusus untuk mengajar majelis taklim itu tafsir. Ada yang ba'da subuh, pengajian kuliah subuh. Ada juga yang ba'da maghrib sampai isya, itu di luar daerah. Dan di samping itu juga kegiatan saya mengajar di pesantren MA Hidayatullah Tahfidz. Di antaranya pondok pesantren MA Hidayatullah Bandung yang sekarang bertempat di Soreang Sadu. Jadi sehari-hari itu aja hampir full. Kalau dakwah di masyarakat di sini itu tantangannya apa? Tantangannya ya mungkin tidak terlalu ya menjadi hal yang berat ya untuk kita. Yang pertama ya kita harus benar-benar bagaimana untuk bisa merangkul masyarakat, terutama di kalangan bapak-bapaknya. Jadi kalau ibu-ibu dan anak-anak itu alhamdulillah sudah bisa terangkul dan sudah banyak yang untuk ikut majelis. Nah, untuk di kalangan bapak-bapaknya ini kita sudah memakai beberapa metode. Di antaranya kita pernah adakan pengajian bulanan khusus untuk bapak-bapak, dan itu juga tidak bertahan lama. Dan sekarang kita mulai adakan setiap bulan itu pengajian umum, di antaranya bapak-bapak dan ibu-ibu semua, dan kita ambil ustadz dari luar untuk bergilir, dan ini 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan, dan sekarang masjid itu hampir full, hampir penuh ketika kegiatan itu yang 1 bulan itu. Kalau perencanaan ke depan kan gimana? Ya, untuk ke depannya, dan ini yang sudah dicita-citakan dan sudah dirancang program kita, diantaranya kita akan membangun pondok pesantren di sini, yaitu daerah 1 titik sudah kita beli rumah warga dan kita renovasi dan kita jadikan rumah Quran dulu sementara, dan nanti ini rencana dijadikan rumah pondok karena sementara ini belum ada santri pondok. Kita masih membina masyarakat yang pulang pergi, santrinya pulang pergi. Nah, jadi untuk mulai tahun ini kita sudah mulai menerima pendaftaran santri pondok MA, tapi kita fokuskan putri karena kita sudah punya pengalaman di tahun
2019 kita pernah membuka santri putri di kota Bandung, dan itu alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Karena sudah ada kepengurusan kota Bandung, kita serahkan kepengurusannya kepada kota Bandung, dan sekarang kita akan mulai lagi rinci atau rintis ya di Kabupaten Bandung untuk santri putri. Mungkin ada cerita atau kesan menarik saat berdakwah atau awal perintisan ini seperti apa dengan masyarakat setempat yang berkesan? Sebenarnya perjalanan ke sini emang selalu berkesan gitu ya. Dan awal yang menjadi kesan pertama saya ke sini ini tidak berani masuk atau membawa motor ke sini karena belum ada jalan yang besar ya. Hanya ada jalan kecil sawah itu, dan ketika sudah masuk itu sudah tidak berani. Akhirnya kita pulang lagi juga hampir tidak bisa. Untung ada warga yang membantu untuk membalikan motor itu. Nah, dan banyak di antara kawan-kawan yang pernah kita bawa ke sini sampai ya jatuh gitu, ya, motornya itu ke sawah karena jalannya itu memang kecil dan juga licin. Nah, itu mungkin jadi kesan-kesan juga ya gitu, untuk kita. Jadi kenangan yang memang sampai sekarang ya menjadi, meskipun pahit tapi itu manis juga untuk perjuangan kami. Kalau dengan masyarakat setempat gimana? Penerimaannya seperti apa? Alhamdulillah ya, untuk masyarakat ini kayaknya emang sudah full percaya kepada kita. Jadi kalaupun misalnya untuk berjamaah ya, di masjid untuk para bapak-bapak ini masih kurang karena masih banyak kesibukan. Tapi kalau kita memerlukan untuk kerja bakti, misalnya untuk perbaikan saung, perbaikan rumah Quran, ya, mereka itu kompak. Nah, cara menimbulkan kepercayaan itu seperti apa? Kayaknya ya memang ya mereka itu sejak awal kita datang ke sini ya sudah percaya, bahkan termasuk musola itu ya sudah pasrahkan ya kepada kita untuk kepengurusannya itu. Jadi insya Allah tidak ada tantangan. Jadi mereka sendiri sudah rindu gitu ya kehadiran. Betul. Pembina Ustadz. Betul. Bahkan dari awal saya datang ke sana, pengurus ya, dari pengurus tokoh masyarakat ini pernah mengatakan begini, bahwa kampung ini ya, ingin juga seperti kampung-kampung yang lain. Jadi ingin maju, ingin ada majelis taklim, ingin ada pengajian. Nah, dengan kedatangan ya, saudara dari Hidayatullah ini, dan ini sangat dirindukan dan sangat memang diharapkan sekali. Nah, itu apalagi setelah kita kerjasama dengan BMH. Nah, ini juga kan menjadi masyarakat ini sosialnya terbantu. Yang awal-awal kurban itu hampir nggak ada, kadang paling ada juga misalnya kambing satu, dan harus berbagi. Dan kehadiran BMH itu pernah mencapai berkurban berpuluh-puluh kambing di sini. Jadi alhamdulillah terbantu juga dengan kehadiran BMH. Cuman awal saya ditugaskan di sini itu oleh Posdai, tapi setelah kita mendirikan yayasan, Posdai itu berlepas ya. Jadi mempercayakan supaya berdiri sendiri. Nah, makanya yayasan sekarang ya benar-benar harus berusaha sendiri, termasuk mencari pendanaan untuk supaya bisa tetap berjalan pendidikan, dan tetap supaya bisa bertahan beasiswa full gratis. Melihat dengan masyarakat pertama saya datang sama masyarakat yang sekarang ini, seperti apa perubahan yang sudah terjadi setelah kehadiran pesantren? Kemarin ya, saya pernah ngobrol sama salah satu warga yang biasa ya hadiri masjid, dia terus biasa muadzin azan. Saya katakan, besok Idul Adha gimana? Paling Idul Adha biasa di sini di masjid aja karena cuma 3 baris. Dan beliau ternyata curhat juga, menyampaikan bahwa di sini dulu yang sholat itu jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat aja nggak ada, hanya 2 orang. Dan ini
sudah mulai ramai itu ya, sholat Jumat dan yang lainnya itu karena setelah kehadirannya ustadz-ustadz. Nah, dia sudah mengatakan itu mulai perubahan itu setelah ada ustadz-ustadz di sini. Setelah ada ustadz mulai ada Jumatan, mulai ada sholat berjamaah meskipun belum banyak, dan mereka benar-benar sangat merasakan ya, perubahan itu. Dan termasuk Idul Adha ini ya, mulai di lapangan baru tadi kita mulai. Awalnya Idul Adha itu selalu di masjid karena sedikit jumlahnya, tapi kemarin kita mulai di lapangan dan sudah lumayan. Kalau Idul Fitri udah biasa ramai, biasa di lapangan. Jadi intinya ya, untuk perkembangan ya, perubahan dari masyarakat ini ya memang benar sangat ya, jauh, dan ini bisa ditanyakan ke masyarakat secara langsung, mungkinnya diwawancari masyarakatnya langsung gimana kehadiran yayasan di sini dari sebelum dan sesudahnya. Dan saya belum pernah menanya secara langsung, tapi mereka sendiri pernah curhat ya tanpa kita tanya. Tanpa kita tanya mereka sangat berterima kasih dan sudah banyak perubahan di sini. Ustadz, mungkin ini ke pertanyaan pribadi, ini nanti di luar Hortikot buat tambahan aja. Pendidikannya, pendidikan Ustadz. Pendidikan maksudnya? Latarnya, pendidikannya Ustadz apa aja? SMA di mana, kuliah di mana gitu. Oh ya. Nah, ini sebenarnya di luar dugaan ya kalau bertanya tentang pendidikan saya, karena saya ini pendidikannya tidak pernah punya pendidikan yang dibanggakan dari formal. Jadi kalau kisah saya secara pribadi, saya ini termasuk salah satu putra yang memang tidak beruntung ya, karena tidak bisa membiayai ya, orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Saya cuman sampai kelas 5 SD. Jadi di kelas 5 SD itu ijazah SD juga tidak ada ya. Kita sudah tidak melanjutkan sekolah. Nah, cuman di usia-usia SMP itu saya mulai sering rajin mengaji, sholat. Nah, sampai ketika mengajukan ingin sekolah lagi, orang tua itu mengajukan pesantren. Nah, justru di sana lebih semangat ya untuk pesantren itu. Maka mulai meskipun orang tua berat juga untuk memasukkan ke pesantren karena biaya, nah ada sepupu yang membawa ke pesantren itu, dan di pesantren itulah saya benar-benar belajar karena memang keinginan sendiri. Pesantren itu daerah mana? Nah, pesantrennya masih daerah dekat dari rumah itu, cuman sampai 15 menit kalau naik kendaraan, tapi dulu nggak ada kendaraan, jadi bisa nyampai 1 jam kita menuju ke pesantren itu jalan kaki. Dan pesantren itu kalau kita lihat latar belakangnya itu Nahdiyin, dan saya dulu belum kenal tentang Nahdiyin, Persatuan Muhammadiyah itu belum kenal, sedangkan di daerah sendiri lingkungannya itu persatuan. Nah, ketika saya sedang belajar mulai di pesantren, belajar khusus pada kitab, ternyata di daerah itu seolah-olah tidak diterima bahwa kitab-kitab yang seperti itu tidak akan berlaku di sini. Di sini harus sunnah, Quran, dan hadis. Nah, mulai saya berpikir bagaimana supaya bisa mempelajari yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, diantaranya itu salah satu metode pendekatan yang Ustadz ya, pendekatan dakwah gitu ya Pak. Ini salah satu pendidikan saya, pendidikan awal berpikir. Jadi saya belum pernah berpikir jadi pendakwah, itu kan masih kecil. Hanya berpikir itu ingin belajar yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Karena ya di masyarakat itu ya selalu terbatasi dengan itu, NU versus Muhammadiyah. Nah, seperti itulah. Nah, mulai ketika saya dengar dari salah satu kiai mengatakan bahwa belajar bahasa Arab ya, itu bisa lebih menguasai diri untuk mencari pengembangan ilmu kita sendiri, maka saya fokus untuk belajar itu ke sana, fokus ke bahasa Arab. Nah, setelah belajar di bahasa Arab,
saya keluar dari pesantren itu, kemudian bersama-sama dengan teman-teman ikut di pesantren Muhammadiyah. Meskipun di Muhammadiyah itu bukan pesantren pondok, kita pulang pergi, tapi alhamdulillah mendapatkan predikat terbaik di bahasa Arab, ya terutama nahwu sorof. Dan masa remaja kami juga gabung ikut di belajar dengan ustadz-ustadz Persis persatuan, dan itu langsung praktek baca kitab bahasa Arab. Dan tanpa sadar ya, masa remaja itu ya, saya sering diminta untuk mengajar ya pemuda, mengajar ustadz-ustadz ya, terkadang ya ustadz-ustadz yang asalnya teman dan mereka ingin belajar untuk otodidak atau privat ya, bahasa Arab. Nah di sana saya memberanikan diri ya, ketika ada yang mau belajar ya mengajar. Nah sampai akhirnya masa remaja kami gabung dengan Hidayatullah, dan di Hidayatullah itu ternyata beragam ya. Tidak melihat yaitu Persis, Muhammadiyah, NU, semuanya bersama. Dan saya dipercayakan untuk mengurus kepesantrenan diniyah. Dulu kita rintis di Bandung itu baru ada satu di Majalaya, Padare, tahun 2020 saya gabung di sana, bahkan dari 1999. Nah setelah ya itu tahun 2022 saya sempat 2002 ya tahun 2002 maaf ya tahun 2002. Nah tahun 2002 saya sempat untuk mandiri, jadi tidak bersama Hidayatullah lagi di 2002 itu. Dan saya berdakwah ya, setiap pindah tempat kadang-kadang ada yang meminta untuk misi kajian, itu biasanya tafsir yang kita bawa. Nah di tahun 2013 saya bergabung lagi dengan Hidayatullah, ditugaskan di Posdai, dan sampai akhirnya ditugaskan di sini 2015 itu. Dan sampai saat ini sebagaimana tadi yang pernah disampaikan ya, keseharian saya tetap berdakwah di luar, dan juga di Hidayatullah itu mengajar di pesantren MA Tahfidz, dan juga kita merintis di sini untuk membangun pesantren bersama Yayasan Al Amin Hidayatullah.